Dasar pria miskin, kamu itu cuma tukang ngarit. Jangan mimpi mendekati anakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda sederhana setiap hari terlihat ngarit rumput. Bajunya lusuh, wajahnya penuh peluh. Ia hanya ingin dekat dengan seorang gadis. Namun di depan matanya, sang ayah gadis itu menunjuk wajahnya dengan kasar, menyebutnya miskin, tak pantas, dan harus menjauh. Hatinya hancur, harga dirinya diinjak, dan semua orang menertawakannya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja merekah di ufuk timur. Kabut tipis masih menyelimuti sawah yang luas, sementara suara kokok ayam bersahutan dari kejauhan. Di sebuah desa kecil yang masih asri, seorang pemuda berjalan menyusuri jalan tanah becek dengan langkah perlahan. Namanya Ardi. Bajunya kusam, kemejanya sudah berwarna pudar, penuh bercak tanah yang menempel dari hari ke hari. Tangannya menggenggam sabit yang sudah lama menemaninya, sementara di pundaknya tergantung karung lusuh kosong yang nanti akan penuh dengan rumput segar untuk kambing-kambing peliharaannya. Wajah Ardi terlihat letih, matanya sembab karena kurang tidur. Tapi ada keteguhan yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Ia tahu pekerjaannya sebagai tukang ngarit tidak membuatnya dipandang orang, tapi ia tetap melangkah dengan hati ikhlas. Bagi Ardi, setiap helai rumput yang ia potong adalah sumber kehidupan. Bukan hanya untuk kambingnya, tapi juga untuk mimpi yang sedang ia bangun diam-diam. Sesampainya di padang rumput, Ardi mulai mengayunkan sabitnya. Suara khas, srek, srek, terdengar berulang, menandakan rumput segar mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Embun pagi membasahi lengan bajunya, membuat tubuhnya kian terasa dingin, namun ia tetap tekun. Ardi menengadah sebentar, menarik napas panjang. Ia melihat ke arah langit yang mulai berwarna jingga keemasan, lalu bergumam lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Biarlah orang-orang meremehkanku, tapi Engkau tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatiku." Dari kejauhan, beberapa anak kecil lewat sambil tertawa-tawa. Mereka menunjuk Ardi sambil berbisik, "Itu si tukang ngarit, bajunya selalu kotor. Mana mungkin ada gadis yang mau sama dia?" Ardi mendengar ejekan itu, meski lirih, tetap terasa menusuk. Ia hanya tersenyum hambar, pura-pura tidak peduli, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik lewat bersama temannya. Gadis itu bernama Ningsih. Ia diam-diam sering memperhatikan Ardi dari jauh. Matanya menatap lama pada sosok pemuda yang sedang menunduk tekun mengumpulkan rumput. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang berbeda, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan tentang bajunya yang lusuh atau tubuhnya yang penuh keringat, melainkan ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. Namun temannya justru berbisik, "Ngapain kamu lihat dia? Dia itu cuma tukang ngarit. Masa depanmu hancur kalau sampai dekat sama orang seperti itu." Ningsih terdiam, tidak membantah, tapi hatinya terasa bergetar. Ardi menoleh sebentar, melihat Ningsih berdiri di kejauhan. Ada rasa yang sulit ia tahan, sebuah keinginan untuk sekadar menyapa. Namun keberanian itu tak pernah muncul. Ia hanya menunduk lagi, pura-pura sibuk mengikat rumput. Karung di pundaknya mulai penuh. Ardi menghela napas, memikul beban itu dengan tubuh yang sudah basah oleh keringat. Saat ia berjalan kembali menuju kandang kambingnya, ia mendengar beberapa orang dewasa bergumam sinis. "Itu si Ardi, kerjaannya tiap hari ngarit aja. Kasihan, masih muda, tapi masa depannya gelap." Betul, mana mungkin ada orang tua yang mau kasih anak gadisnya ke tukang kambing seperti itu.
Setiap kata itu menancap seperti duri di dada Ardi. Ia ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, tapi ia memilih diam. Ia yakin waktu akan menjawab semuanya. Setibanya di kandang, kambing-kambingnya menyambut dengan suara khas mereka. Ardi menaruh rumput, membelai kepala salah satu kambing yang paling jinak, lalu tersenyum tipis. "Kalian satu-satunya yang tidak pernah menertawakanku," ucapnya lirih. Di saat itulah, dari kejauhan, sosok yang sama sekali tidak ia duga sedang berjalan menuju kandangnya. Seorang pria bertubuh gempal, berwajah garang, dengan mata penuh curiga. Dialah Pak Dedi, ayah dari Ningsih, gadis yang diam-diam ia kagumi. Ardi menelan ludah, belum tahu bahwa langkah yang akan ia hadapi hari ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu, matahari mulai meninggi. Suasana desa terasa lebih hidup. Anak-anak berlarian di jalan tanah, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, dan suara kambing bersahutan di sekitar kandang. Ardi baru saja selesai menaruh ikatan rumput segar di tempat pakan. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu duduk sebentar di bangku kayu yang mulai rapuh di samping kandang. Ia memandang lurus ke arah sawah, mencoba menenangkan hatinya. Namun diam-diam, ia sadar ada sepasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Mata itu milik Ningsih. Ningsih sedang berjalan pulang dari rumah sahabatnya. Tangannya membawa tas kecil, rambut panjangnya yang hitam berkilau, diterpa sinar matahari pagi. Ia memperlambat langkah, seolah ingin memastikan pandangannya tidak salah. Benar, pemuda yang sedang duduk di pinggir kandang itu adalah Ardi, si tukang sangarit yang sering dibicarakan orang. Namun berbeda dengan banyak orang, Ningsih melihat sesuatu yang lain. Ia melihat wajah penuh kesabaran, sorot mata yang tulus, dan tangan-tangan yang penuh luka, tapi tidak pernah lelah bekerja. Hatinya berdesir tanpa ia sadari. Kenapa aku selalu merasa ada yang berbeda dari dia? Batin Ningsih, sambil menunduk untuk menutupi senyum kecil yang muncul di bibirnya. Sayangnya, perasaan itu tidak bisa ia tunjukkan begitu saja. Sebab ayahnya, Pak Dedi, sudah berkali-kali menekankan satu hal. Ningsih hanya boleh dekat dengan laki-laki yang mapan, punya pekerjaan jelas, dan bisa mengangkat nama baik keluarga. Bagi Dedi, cinta hanya omong kosong jika tidak disertai harta. Ardi yang duduk tak jauh dari sana sesekali melirik ke arah jalan. Dan tanpa sengaja, matanya bertemu dengan mata Ningsih. Sejenak dunia seakan berhenti. Detik itu, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah seluruh letihnya hilang. Namun cepat-cepat ia menundukkan kepala, pura-pura sibuk mengikat rumput yang tersisa. Wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang. Ya Allah, kenapa aku jadi seperti ini hanya karena melihatnya? Gumam Ardi lirih. Ningsih pun buru-buru melangkah lebih cepat, takut tatapannya terlalu lama. Namun dalam hatinya, ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu pada diri Ardi yang tidak bisa diukur dengan penampilan. Di tengah jalan, sahabat Ningsih yang berjalan bersamanya mulai berkomentar. "Ning, kamu lihat kan? Itu si Ardi. Aduh, aku heran kenapa dia masih berani muncul-muncul di depan umum dengan kondisi seperti itu. Kalau aku jadi dia, mungkin sudah malu setengah mati." Ningsih tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia hanya diam, karena ia tahu jika ia mencoba membela Ardi, maka gosip akan semakin melebar. Orang-orang desa suka sekali berbicara, dan ia tak ingin menjadi bahan gunjingan. Sementara itu, Ardi menatap kepergian Ningsih dari jauh. Ada rasa ingin mendekat, ingin berbicara, bahkan hanya sekadar menyapa dengan kata, "Selamat pagi." Namun lidahnya keluh. Ia sadar siapa dirinya di mata orang lain, hanya seorang tukang ngarit miskin, bukan pria yang pantas berdiri di samping gadis cantik seperti Ningsih. Meski begitu, di lubuk hatinya, Ardi berjanji. Ia berjanji suatu saat akan membuktikan bahwa dirinya bukan pemuda yang pantas diremehkan. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia percaya bahwa kerja keras dan doa tidak pernah mengkhianati.
Hari itu menjadi hari pertama di mana tatapan mereka bertemu cukup lama. Pandangan pertama yang membuat hati keduanya diam-diam bergetar, meski tidak diungkapkan dengan kata-kata. Namun tanpa disadari, dari kejauhan ada sepasang mata lain yang memperhatikan dengan curiga. Mata Pak Dedi. Ia berdiri di teras rumahnya, melipat tangan di dada, memperhatikan setiap gerak-gerik Ardi dan Ningsih. Wajahnya tegang, penuh rasa tidak suka. "Jangan harap kau bisa dekat dengan anakku, Ardi," bisiknya dalam hati. "Aku tidak akan membiarkan gadis sepertinya jatuh ke pelukan orang miskin sepertimu." Dan sejak hari itu, langkah-langkah Ardi mulai diawasi. Tidak hanya oleh tetangga yang suka bergunjing, tetapi juga oleh seorang ayah yang keras kepala, yang menganggap harga diri keluarga lebih berharga daripada kebahagiaan anaknya sendiri. Hari itu, angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang. Langit mulai memerah, burung-burung kecil kembali ke sarang. Di rumahnya yang sederhana, Ardi duduk gelisah. Tangannya terus memainkan sabit yang sudah dibersihkan, sementara pikirannya melayang jauh. Sejak pandangan pertamanya dengan Ningsih, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ada rasa rindu yang tumbuh begitu cepat, rasa ingin mengenalnya lebih dekat, meski ia tahu jalannya tidak akan mudah. Ardi sadar, langkah yang akan ia ambil bisa jadi membawa luka, tapi diam hanya akan membuat hatinya terus disiksa oleh rasa penasaran. Kalau aku hanya berdiam diri, aku akan menyesal seumur hidup. Lebih baik aku mencoba, walaupun mungkin aku akan ditolak mentah-mentah. Gumamnya lirih sambil menatap ke langit-langit rumah kayu yang mulai lapuk. Dengan langkah mantap, Ardi mengganti bajunya dengan kemeja paling rapi yang ia punya, meski warnanya sudah pudar, dan jahitannya beberapa kali ditambal. Ia merapikan rambutnya dengan jari, menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ningsih. Rumah keluarga Dedi berdiri megah dibandingkan rumah lain di desa itu. Pagar besi hitam mengelilingi halaman luas, dengan mobil terparkir di samping. Ardi berdiri di depan pintu gerbang, jantungnya berdegup kencang. Tangannya sempat ragu, tapi akhirnya ia memberanikan diri mengetuk pintu kayu besar itu. Tok, tok, tok. Tak lama, suara langkah mendekat. Ningsih yang membuka pintu. Matanya terbelalak, tidak menyangka melihat Ardi berdiri di sana. "Ardi, kamu ngapain kesini?" Suaranya lirih, penuh campuran kaget dan cemas. Ardi menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Ningsih, aku ingin bicara dengan ayahmu. Aku tahu ini mungkin lancang, tapi aku harus mengatakannya langsung." Wajah Ningsih pucat. Ia ingin menahan, ingin melarang, tapi langkah kaki berat terdengar dari dalam rumah. Pak Dedi muncul, mengenakan kemeja rapi, wajahnya tegas, sorot matanya tajam. "Ada apa ini, Ning? Siapa yang datang?" tanya Dedi. Begitu melihat Ardi, wajahnya langsung berubah masam. "Oh, jadi kamu, Ardi?" Ardi menelan ludah, mencoba menatap dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, Pak. Maaf saya datang tanpa kabar. Saya hanya ingin menyampaikan niat baik saya, Pak Dedi," melipat tangan di dada, berdiri tegak di depan pintu. "Niat baik apa yang kamu maksud? Jangan bilang kamu datang ke sini untuk..." Ia menghentikan kalimatnya, lalu tertawa sinis. "Untuk apa lagi kalau bukan karena anakku?" Ningsih menunduk, tak berani menatap siapapun. Ardi menarik napas panjang. "Betul, Pak. Saya ingin melamar Ningsih dengan cara baik-baik. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di mata orang, tapi saya punya niat tulus untuk membahagiakannya." Suasana mendadak hening. Angin sore berembus, membuat daun-daun di halaman berjatuhan. Namun keheningan itu pecah saat suara keras Dedi menggema. "Berhenti omong kosong, Ardi. Kamu pikir aku akan menyerahkan anakku pada tukang ngarit miskin sepertimu? Lihat dirimu, bajumu saja lusuh, tanganmu kotor penuh lumpur. Kamu itu tidak pantas, tidak akan pernah pantas."
Tangan Dedi terangkat, menunjuk tepat ke wajah Ardi. Kata-katanya menusuk seperti belati. Ningsih spontan menoleh ke ayahnya. "Ayah, jangan begitu." Tapi suaranya lemah, tenggelam dalam amarah sang ayah. Ardi terdiam. Wajahnya menunduk, hatinya serasa remuk berkeping-keping. Ia datang dengan niat baik, tapi yang ia terima hanya penghinaan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baiklah Pak, jika itu keputusan ayah, saya tidak akan memaksa. Saya mohon maaf sudah lancang datang." Tanpa menunggu jawaban, Ardi menundukkan kepala dan melangkah pergi. Di balik pintu, Ningsih menatap punggung Ardi yang menjauh dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berlari mengejarnya, tapi langkahnya terhenti oleh genggaman kuat ayahnya di lengan. "Mulai sekarang jauhi dia. Ningsih, aku tidak mau melihatmu bersama orang seperti dia lagi," ujar Dedi dengan suara keras. Malam itu, langit desa menjadi saksi hati seorang pemuda yang hancur. Namun juga menjadi awal dari sebuah perjalanan takdir yang akan mengguncang semua orang beberapa hari kemudian. Keesokan harinya, kabar tentang kedatangan Ardi ke rumah keluarga Dedi menyebar cepat di desa. Orang-orang mulai bergunjing di warung kopi, di sawah, bahkan di jalanan. Kamu tahu nggak? Si Ardi itu kemarin nekat datang ke rumah Pak Dedi, minta melamar Ningsih, ucap seorang ibu sambil menepuk-nepuk pundak temannya. Ya ampun, berani sekali dia. Masa tukang ngarit melamar anak pedagang besar? Nggak tahu diri, ya? Sahut yang lain dengan tawa kecil. Setiap kali Ardi lewat membawa sabit dan rumput di pundak, bisikan-bisikan itu terdengar jelas. Senyuman sinis menyambutnya, seolah dunia ingin menertawakan keberaniannya. Sore itu, di depan kandang kambing, kejadian yang lebih menyakitkan menimpa. Pak Dedi datang bersama Ningsih. Wajah Dedi merah padam, matanya penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia menunjuk Ardi dengan jari telunjuk yang gemetar. "Ardi," suaranya lantang, membuat beberapa tetangga keluar rumah dan ikut mengintip. Ardi yang sedang memberi makan kambing menoleh. Ia terkejut melihat Dedi berdiri di sana. "Pak, ada apa?" Suaranya tenang, meski dadanya berdegup kencang. "Jangan pernah dekati anakku lagi. Kamu dengar? Aku sudah bilang kemarin. Sekarang aku tegaskan lagi di depan semua orang. Kamu itu hanya tukang ngarit. Hidupmu cuma berkutat dengan lumpur, kambing, dan rumput. Mana ada masa depanmu?" kata Dedi, suaranya menggema. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tertawa pelan. Ardi berdiri terpaku, wajahnya menunduk. Hatinya serasa ditampar berkali-kali. "Pak, saya tidak pernah berniat buruk. Saya hanya punya niat baik," ucap Ardi dengan suara pelan. Dedi semakin emosi. Ia melangkah maju, berdiri hanya sejengkal dari wajah Ardi. Niat baikmu itu hanya akan merusak masa depan anakku. Kamu tidak pantas, Ardi, tidak pantas. Dengarkan baik-baik, aku lebih rela anakku menikah dengan siapapun, asal bukan denganmu. Ningsih yang berdiri di samping ayahnya hanya bisa menunduk. Bibirnya bergetar, ingin berkata sesuatu, tapi keberanian itu tak muncul. Air matanya menetes diam-diam. Ardi merasakan dunia seakan runtuh. Ia menatap tanah, mencoba menahan rasa sakit di dadanya. Kambing-kambing di kandang mengembik, seolah ikut merasakan kegelisahan tuannya. Tetangga yang menonton semakin ramai. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang tertawa, ada pula yang berbisik. Kasihan Ardi, dihina begitu di depan umum. Tapi ya memang benar, mana pantas dia sama Ningsih. Dengan suara parau, Ardi akhirnya berkata lirih, "Baik Pak, saya akan menjauh. Tapi ingatlah, bukan harta yang menentukan pantas atau tidaknya seseorang. Semua ada di tangan Allah." Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Namun Dedi hanya mendengus sinis, lalu menarik tangan Ningsih untuk pergi. Ardi berdiri sendiri di depan kandang,
menatap punggung mereka yang menjauh. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menggenggam sabitnya erat-erat, lalu berbisik, "Aku akan buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja keras. Suatu saat nanti, semua akan tahu." Dan sejak hari itu, luka di hati Ardi semakin dalam. Tapi luka itulah yang kelak akan menjadi cambuk terbesar untuk membalikkan keadaan. Malam turun perlahan. Desa yang tadi ramai oleh suara anak-anak bermain dan ibu-ibu menanak nasi kini berubah menjadi senyap. Angin malam berhembus, membawa dingin yang menusuk. Bulan separuh tampak malu-malu di langit, tertutup awan tipis. Di sebuah rumah kayu sederhana di tepi desa, Ardi duduk seorang diri. Lampu minyak kecil menyala redup di meja bambu, sementara di luar terdengar suara jangkrik bersahutan. Ia menatap kosong ke arah dinding, tangannya menggenggam sabit yang sejak sore masih ia pegang. Kata-kata Dedi terus terngiang di telinganya. "Tidak pantas, kamu hanya tukang ngarit. Aku lebih rela anakku menikah dengan siapapun, asal bukan denganmu." Ardi menutup wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak, nafasnya berat. Air matanya mulai jatuh, membasahi jemari yang kasar karena kerja keras. Ia sudah biasa dihina oleh tetangga, tapi kali ini berbeda. Yang menghinanya adalah ayah dari perempuan yang ia cintai diam-diam. Ya Allah, kenapa hatiku terasa begitu sakit? Aku hanya ingin membahagiakan dia. Apa salahku sampai aku dipandang sehina ini? Bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ia bangkit pelan, berjalan keluar rumah menuju kandang kambing. Bulan yang mulai muncul di langit membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di tanah. Di dalam kandang, kambing-kambing yang sudah kenyang berbaring tenang. Ardi duduk di samping salah satu kambing kesayangannya, mengelus bulunya perlahan. "Kalian satu-satunya yang tidak pernah meremehkan aku," katanya. Suara bergetar. "Aku tahu, semua orang menganggapku rendah. Mereka hanya melihat bajuku yang lusuh, tanganku yang kotor. Tapi tidak ada yang mau tahu, apa sebenarnya yang aku lakukan, apa yang aku simpan di balik semua ini." Ardi menatap langit, menahan air mata yang kembali jatuh. Di hatinya, ia berjuang antara ingin menyerah atau terus melawan takdir yang tampak kejam. Tapi semakin keras ia mencoba melupakan hinaan itu, semakin dalam luka yang ia rasakan. Kenangan tentang pandangan mata Ningsi sore tadi membuat hatinya semakin rapuh. Gadis itu menangis, meski diam-diam. Itu sudah cukup bagi Ardi untuk tahu bahwa Ningsi sebenarnya tidak setuju dengan ayahnya. Namun apa daya, ia tidak bisa melawan kehendak seorang ayah yang begitu keras. Malam itu, Ardi menyalakan kembali semangatnya dengan doa. Ia berdiri di sudut rumah, mengangkat kedua tangannya, lalu berucap lirih, "Ya Allah, aku pasrah. Aku tahu Engkau tidak pernah tidur. Engkau melihat bagaimana aku dihina, bagaimana aku dipandang rendah. Aku tidak meminta Engkau membalas mereka dengan keburukan. Aku hanya mohon satu hal, kuatkan aku, tunjukkan jalanmu. Biarkan aku buktikan bahwa Engkau maha adil, bahwa rezeki dan martabat manusia bukan ditentukan oleh ucapan orang." Air matanya mengalir deras, membasahi pipi yang penuh debu dan peluh. Tapi doa itu terasa begitu tulus, keluar dari hati yang hancur. Ardi lalu duduk kembali, punggungnya bersandar di dinding rumah kayu. Ia menatap sabit yang tergeletak di lantai. "Aku akan tetap bekerja keras. Aku tidak akan berhenti. Biar orang menghinaku. Suatu saat nanti mereka akan lihat siapa aku sebenarnya," katanya dengan suara serak. Namun di balik tekad itu, hatinya masih terasa sangat perih. Luka itu terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Ia tahu, perjalanan yang akan ia tempuh penuh rintangan. Tapi ia juga tahu bahwa luka ini akan menjadi api yang membakar semangatnya. Dan malam itu, di tengah sepi, dengan cahaya bulan yang temaram, seorang pemuda miskin yang dianggap tak berharga, sedang menuliskan takdir barunya dalam doa dan kesabaran. Pagi itu, matahari sudah tinggi.
Jalanan desa mulai ramai dengan aktivitas. Ada yang berangkat ke sawah, ada yang menimba air di sumur, ada pula ibu-ibu yang sibuk menyiapkan dagangan. Namun di tengah semua kesibukan itu, nama Ardi kembali jadi bahan omongan. Di warung kopi kecil di dekat pertigaan, beberapa bapak duduk sambil menyeruput kopi hitam. Kalian tahu nggak? Kemarin si Ardi dihina habis-habisan sama Pak Dedi. Katanya nekat mau melamar Ningsih, ujar salah satu bapak sambil tertawa keras. Ya ampun, Ardi itu memang nggak tahu diri. Ningsih itu cantik, anak orang terpandang, masa depan cerah. Lah dia, hidupnya cuma sama kambing, timpal yang lain, diiringi tawa meledek. Tak jauh dari situ, ibu-ibu yang sedang menumbuk padi juga ikut bergosip. Kasihan sebenarnya, tapi ya memang tidak pantas. Anak Pak Dedi harusnya dapat yang kerja kantoran, bukan tukang ngarit. Semua orang seolah berlomba-lomba menjadikan nama Ardi sebagai bahan lelucon pagi itu. Ardi sendiri tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia sibuk di ladang, mengayunkan sabit, mengumpulkan rumput segar. Namun saat ia lewat di jalan pulang dengan karung penuh rumput di pundaknya, suara-suara itu terdengar jelas. Itu dia! Tukang ngarit yang berani-beraninya melamar anak Pak Dedi, celetuk seorang anak muda sambil menunjuk. Wih, jadi menantu idaman ya deh. Cuma modal sabit sama kambing, sambung temannya, disambut tawa ramai. Ardi berhenti sejenak. Wajahnya memerah, bukan karena lelah, tapi karena menahan perasaan malu. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, lalu melanjutkan langkah. Namun setiap tawa yang ia dengar terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Sesampainya di kandang, ia menurunkan karung rumput dengan tubuh lelah. Ia duduk di tanah, menatap kosong ke arah kambing-kambingnya. Di telinganya, suara cemohan itu masih terngiang. Kenapa mereka semua begitu mudah menilai hidupku? Apakah aku sehina itu di mata mereka? Bisiknya lirih. Ia menatap tangannya yang penuh kapalan, lalu menengadah ke langit. Ya Allah, aku hanya ingin hidup sederhana, bekerja keras, dan mungkin bisa meraih cinta yang tulus. Tapi kenapa semuanya terasa mustahil? Tak lama kemudian, suara langkah mendekat terdengar. Seorang sahabat lama, namanya Joko, datang menghampiri. Joko adalah teman Ardi sejak kecil yang selalu setia menemani dalam suka dan duka. Ardi, aku dengar apa yang terjadi. Aku tahu orang-orang lagi ramai membicarakanmu. Tapi jangan pedulikan mereka. Kau lebih dari apa yang mereka lihat, kata Joko sambil menepuk bahu Ardi. Ardi menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi Jo, sakit sekali rasanya. Aku sudah terbiasa dihina, tapi kali ini berbeda. Rasanya harga diriku benar-benar diinjak di depan semua orang. Joko menatapnya dalam-dalam. Dengarkan aku. Suatu saat nanti, mereka yang menertawakanmu akan terdiam. Karena kau punya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jangan menyerah. Kau hanya perlu bersabar sedikit lagi, Ardi, menghela napas panjang. Kata-kata sahabatnya sedikit menguatkan, tapi luka itu masih membekas. Ia tahu benar, cemoohan tetangga tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun dalam diamnya, sebuah api kecil mulai tumbuh. Api yang muncul dari rasa sakit. Api yang kelak akan membakar semua cemoohan itu menjadi abu. Malam itu, langit desa dihiasi bintang yang bertebaran. Angin berembus pelan, membuat dedaunan kelapa bergoyang pelan seperti menari. Di sudut rumah kayu sederhananya, Ardi duduk bersila di atas tikar pandan. Lampu minyak kecil menyinari wajahnya yang penuh lelah. Ia menundukkan kepala, merapatkan kedua tangannya yang saling menggenggam erat. Hati yang seharian diguncang ejekan, dan hinaan tetangga akhirnya tak sanggup lagi menahan beban. Ardi menghela napas panjang, lalu meneteskan air mata. Ya Allah, aku manusia lemah. Aku sudah mencoba kuat, tapi ejekan itu terus datang. Orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan. Mereka hanya melihat apa yang tampak di luar. Aku mohon, jangan biarkan hatiku hancur oleh kata-kata mereka. Doa itu keluar dengan suara bergetar.
tulus dari hati yang paling dalam. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Setelah lama berdoa, Ardi berdiri. Ia berjalan menuju kandang kambing, menatap satu persatu hewan peliharaannya yang sudah tertidur pulas. Ia tersenyum tipis. Kalian yang selalu jadi saksi perjuanganku. Setiap tetes peluhku, setiap ayunan sabitku, semuanya untuk kalian. Dan suatu saat, dari kalianlah aku akan bangkit. Keesokan paginya, Ardi kembali ke ladang. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Meskipun tatapan sinis orang-orang masih ia rasakan, meskipun ada bisikan-bisikan yang meremehkan, hatinya terasa lebih kokoh. Seorang tetangga sengaja bersuara keras saat melihatnya lewat. Nah, itu dia calon mantu gagal, tukang ngarit sok jadi pengusaha. Disambut tawa yang menggema. Namun Ardi hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi membalas dengan wajah muram. Dalam hatinya ia berkata, tertawalah sekarang. Suatu saat, kalian akan diam sendiri. Hari-harinya tetap diisi dengan sabit dan karung rumput. Namun setiap ayunan tangannya kini terasa berbeda. Ada doa yang terselip dalam setiap gerakan. Ada tekad yang tumbuh lebih kuat. Di malam hari, ketika orang lain terlelap, Ardi duduk sendiri menuliskan catatan kecil. Ia menghitung hasil penjualan susu kambingnya yang selama ini disembunyikan. Satu angka demi satu angka ditulis rapi, menunjukkan bahwa usaha kecil yang ia bangun diam-diam sebenarnya sudah tumbuh besar. Ia menatap catatan itu dengan mata berbinar. Inilah yang tidak mereka tahu. Mereka hanya lihat aku kotor, lusuh, dan miskin. Padahal Allah sudah menitipkan rezeki yang lebih dari cukup. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat. Meski hati masih sering perih mengingat hinaan, malam-malam itu Ardi mengajarkan dirinya sendiri satu hal, bahwa harga diri bukan ditentukan oleh kata-kata manusia, melainkan oleh keteguhan hati dan ridha Allah. Dan dalam kesepian itu, Ardi semakin tegar. Ia sadar, badai cemoohan tidak akan berhenti begitu saja. Tapi ia juga tahu, setiap badai akan reda, dan setelah itu akan datang cahaya yang jauh lebih terang. Pagi itu, langit sedikit mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi baru saja selesai memberi makan kambing-kambingnya ketika suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Ia menoleh dan melihat sosok yang tak asing lagi, Joko, sahabat masa kecilnya. Joko datang dengan senyum lebar, meski wajahnya menyimpan kekhawatiran. Ia membawa 2 bungkus gorengan yang dibelinya dari warung Bu Sarti. "Di, ayo sarapan bareng dulu. Aku tahu kamu pasti belum makan," ujarnya sambil duduk di bangku bambu dekat kandang. Ardi tersenyum samar. "Terima kasih, Jok. Kau selalu datang di waktu yang tepat." Mereka makan bersama dalam diam sejenak. Hanya suara kriuk gorengan yang terdengar. Namun Ardi tak bisa menahan isi hatinya. Ia menatap tanah, lalu berkata lirih, "Jok, rasanya semua orang sudah menertawakan aku. Kemanapun aku pergi, aku jadi bahan gosip. Bahkan hanya lewat jalan saja, orang sudah menunjuk-nunjuk. Aku..." Lelah, Joko meletakkan gorengannya, menatap Ardi dalam-dalam. "Aku tahu, dosen. Aku dengar semua itu juga. Tapi dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan hinaan mereka membunuh hatimu. Kau lebih besar daripada kata-kata mereka." Ardi menghela napas panjang. "Tapi Jok, yang paling membuatku sakit adalah ayah Ningsih." Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Dia benar-benar menolak aku, seakan aku ini hina. Joko menepuk bahu sahabatnya erat. "Di, memang sulit menerima kenyataan seperti itu. Tapi ingat, kau bukan sekadar tukang pengarit. Aku tahu apa yang selama ini kau sembunyikan. Aku tahu usaha susu kambingmu sudah berkembang. Kau hanya belum menunjukkan jati dirimu." Ardi menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi apa gunanya kalau semua orang hanya menilai dari apa yang mereka lihat? Bajuku lusuh, tanganku kotor. Itu saja yang mereka jadikan alasan Joko tersenyum. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Justru itu, Jali. Biarkan mereka menilai sesuka hati.
Jangan terburu-buru membuka siapa dirimu sebenarnya. Percayalah, ketika waktunya tiba, dunia akan terkejut. Dan saat itu, hinaan mereka akan berubah jadi penyesalan. Kata-kata Joko seperti angin segar yang menembus dada Ardi. Ia menatap sahabatnya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jok, bagaimana kalau aku memang tidak pernah punya kesempatan untuk membuktikan? Bagaimana kalau aku terjebak di sini selamanya?" Joko menepuk bahu Ardi sekali lagi, kali ini lebih kuat. "Dai, dengar baik-baik. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Kau hanya perlu percaya pada waktunya. Jangan terburu-buru. Sabar itu pedih, tapi hasilnya manis." Ardi menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia mengusapnya cepat-cepat, lalu menghela napas panjang. "Kau benar, Jok. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus berjalan, meski langkahku penuh luka." Mereka kembali diam, mendengar suara kambing yang mengembik pelan. Namun di balik kesunyian itu, hati Ardi mulai menemukan arah. Bisikan sahabatnya bukan sekadar penghiburan, tapi cambuk yang membuatnya kembali berdiri. Dan tanpa mereka sadari, hari itu menjadi titik awal di mana Ardi mulai menyiapkan diri. Sebuah persiapan besar untuk hari yang akan membuat semua orang terdiam, dan membuat Ayah Ningsih menunduk menahan malu. Hari-hari berlalu, dan gosip tentang Ardi mulai mereda, meski bisikan sinis masih sesekali terdengar. Namun tanpa diketahui warga desa, di balik kesederhanaannya, Ardi sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rumput dan kambing. Di sebuah gudang tua di pinggir kota, aktivitas sibuk berlangsung. Truk-truk kecil keluar masuk, membawa botol-botol kaca berisi susu putih segar. Di dalam gudang, beberapa karyawan berseragam sederhana tampak bekerja dengan cekatan. Ada yang menyusun botol ke dalam kardus, ada pula yang mencatat hasil produksi. Dan di tengah semua itu, berdirilah Ardi dengan wajah penuh keseriusan. Bajunya memang masih sederhana, tapi caranya memberi instruksi, caranya memeriksa laporan, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tukang ngarit. Ia adalah pemilik dari usaha susu kambing Etawa yang diam-diam sudah berkembang pesat. Seorang karyawan mendekat membawa map berisi dokumen. "Pak Ardi, undangan untuk acara launching sudah siap. Tinggal ditandatangani dan bisa segera dikirim." Ardi mengambil map itu, membacanya dengan teliti. Matanya sempat berhenti di nama-nama tamu yang diundang. Dari pejabat kota, pengusaha ternama, hingga tokoh masyarakat. Bahkan nama Dedi, Ayah Ningsih, tercantum jelas dalam daftar undangan. Ardi terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Bayangan hinaan sore itu muncul kembali. Kata-kata pedas yang menusuk harga dirinya seolah kembali bergema. Tapi kini ia hanya tersenyum tipis. Biar waktu yang menjawab, bukan lidahku, batinnya lirih. Ia menandatangani dokumen itu, lalu menyerahkannya kembali. "Kirim secepatnya. Aku ingin acara ini jadi titik awal yang baru." Hari demi hari persiapan semakin matang. Spanduk besar dengan tulisan Grand Launching Susu Kambing Etawa Ardi Jaya mulai dipasang di jalan utama kota. Desainnya modern, dengan logo perusahaan baru yang elegan. Orang-orang yang melintas terheran-heran. "Siapa pemilik perusahaan ini? Kok baru dengar namanya?" tanya seorang pedagang di pasar. Katanya pengusaha muda yang sukses. Produk susunya sudah banyak dipakai restoran dan hotel, jawab temannya. Namun tak seorang pun menduga bahwa sosok di balik itu adalah Ardi, pemuda yang sering terlihat lusuh dengan sabit di tangan. Sementara itu, kabar tentang acara besar itu sampai ke telinga Dedi. Ia yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya, membaca undangan dengan wajah penuh minat. "Grand launching, susu kambing Etawa," gumamnya. Matanya berbinar, senyum penuh ambisi muncul di bibirnya. "Ini peluang bagus. Kalau aku bisa menjalin kerja sama dengan pemilik perusahaan ini, aku bisa jadi pemasok pakan atau membuka cabang distribusi. Bisa besar usahaku nanti." Ningsih yang duduk di dekatnya ikut membaca undangan itu.
Namun ia terdiam ketika melihat nama pemilik perusahaan. Ardi Jaya. Hatinya berdebar. Ia berpikir sejenak. Ardi? Jangan-jangan? Tapi tidak mungkin. Ardi yang kukenal hanya tukang ngarit. Tidak mungkin dia pemilik usaha sebesar ini. Namun entah kenapa, ada perasaan aneh yang bergejolak di dalam dadanya. Sebuah firasat yang sulit dijelaskan. Hari-hari menjelang acara itu menjadi semakin sibuk. Semua orang berbicara tentang launching besar yang akan dihadiri pejabat dan pengusaha ternama. Tak ada yang menyangka bahwa di balik persiapan megah itu, seorang pemuda yang dihina akan segera bangkit dan membuat semua orang terdiam. Dan semakin dekat hari itu, semakin bergetar hati Ardi. Ia tahu, saatnya sudah hampir tiba. Saat dimana ia tidak perlu lagi membela diri dengan kata-kata, karena kenyataanlah yang akan berbicara. Pagi itu, rumah keluarga Dedi terlihat sibuk. Ningsih membantu ibunya menyiapkan pakaian, sementara Dedi duduk di kursi ruang tamu, menatap undangan berwarna emas dengan logo elegan bertuliskan Grand Launching Susu Kambing Etawa Ardi Jaya. Wajah Dedi berseri-seri, matanya penuh semangat. Ini kesempatan besar. Kalau aku bisa menjalin kerja sama dengan pemilik perusahaan ini, bisa jadi hidup kita akan semakin makmur. Usahaku akan naik kelas, ujarnya dengan nada penuh ambisi. Istri Dedi yang sejak tadi mendengarkan ikut menimpali. Betul ya, katanya pemilik perusahaan ini pengusaha muda yang cerdas. Siapa tahu nanti bisa jadi jaringan baru kita. Ningsih yang mendengar percakapan itu hanya terdiam. Ia masih teringat pada nama perusahaan itu, Ardi Jaya. Hatinya berdebar setiap kali membaca tulisan itu. Tapi logikanya menolak. Tidak mungkin Ardi yang ia kenal adalah pemiliknya. Ia hanya tukang nengarit, seorang pemuda yang setiap hari bau rumput dan lumpur. Namun hatinya terus berbisik lain. Bagaimana kalau memang dia? Bagaimana kalau selama ini aku salah menilai? Dedi bangkit berdiri, merapikan jasnya. Hari ini ia terlihat berbeda, lebih gagah, penuh percaya diri, seolah yakin masa depannya akan semakin gemilang setelah menghadiri acara itu. Ning, bersiaplah, kita akan bertemu orang-orang besar. Aku ingin kau ikut agar kau tahu seperti apa dunia orang sukses itu. Biar kau belajar mencari calon suami yang sepadan denganmu. Kata-kata itu menusuk hati Ningsih. Ia menunduk, menyembunyikan ekspresi wajahnya yang berubah sendu. Ingatannya kembali ke malam ketika ayahnya menghina Ardi di depan semua orang. Kata-kata itu masih jelas di telinganya. Tapi entah kenapa, rasa iba dan kagum justru semakin kuat pada sosok pemuda sederhana itu. Di perjalanan menuju kota, mobil Dedi melaju dengan percaya diri. Jalanan ramai, tapi hatinya penuh optimisme. Aku yakin pemilik perusahaan ini akan terkesan dengan ide-ideku. Aku sudah menyiapkan proposal kerjasama. Kalau diterima, aku bisa jadi distributor utama. Bayangkan saja, usahaku akan melesat lebih tinggi, ujarnya penuh semangat. Ningsih hanya menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah yang terbentang. Angin yang masuk dari celah kaca jendela membuat rambutnya berantakan. Namun ia tak peduli. Di hatinya ada kegelisahan besar. Sesampainya di kota, gedung tempat acara itu digelar sudah penuh sesak. Spanduk besar bertuliskan, Grand Launching Susu Kambing Etawa Ardi Jaya, tergantung megah di pintu masuk. Mobil-mobil mewah berjejer, tamu-tamu berpakaian elegan keluar masuk, dengan wajah penuh rasa penasaran. Dedi turun dari mobil dengan penuh percaya diri. Ia tersenyum, menyalami beberapa kenalan yang kebetulan juga hadir. Ini acara besar sekali, pantas saja semua orang penting hadir, gumamnya bangga. Namun di balik semua semarak itu, hati Ningsih semakin bergetar. Ia berdiri memandang panggung megah di dalam ruangan, dengan layar besar yang menampilkan nama pemilik perusahaan. Hatinya berdebar semakin kencang. Ardi Jaya. Nama itu terus mengusik pikirannya. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Kalau benar itu Ardi, ya Allah,
Bagaimana ayah akan bereaksi? Bagaimana aku harus bersikap? Sementara itu, Dedi sudah duduk di kursi tamu undangan. Tersenyum lebar, siap menantikan kehadiran pemilik perusahaan yang ia harapkan bisa menjadi mitra sekaligus jalan baru menuju kejayaan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sebentar lagi wajah yang muncul di atas panggung adalah wajah yang pernah ia hina habis-habisan. Dan ketika detik itu tiba, semua akan berubah. Gedung pertemuan di jantung kota itu malam ini berubah menjadi lautan cahaya. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan kilau emas ke seluruh ruangan. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke panggung besar yang dihiasi layar LED raksasa bertuliskan Grand Launching Susu Kambing Etawa Ardijaya. Ratusan tamu undangan telah memenuhi kursi-kursi empuk yang tersusun rapi. Mereka datang dengan pakaian terbaik, sebagian dengan jas mewah, sebagian dengan kebaya elegan. Suasana penuh rasa penasaran. Siapa sebenarnya pengusaha muda yang berani menggelar acara semewah ini? Di barisan tengah, Dedi duduk dengan wajah sumringah. Ia menyalami beberapa pengusaha yang dikenalnya, sambil sesekali menunjukkan undangan emas yang ia bawa. Kita beruntung bisa diundang ke sini. Pemiliknya pasti orang besar. Aku yakin kalau bisa dekat dengan dia, bisnis kita akan melesat. Ujarnya penuh keyakinan. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Benar, Dad. Aku dengar perusahaan ini punya jaringan luas. Bahkan beberapa hotel bintang 5 sudah memesan produk susunya. Ningsih yang duduk di samping ayahnya hanya diam. Ia menunduk, matanya tak berani menatap panggung. Jantungnya berdegup tak karuan. Setiap kali matanya membaca nama Ardijaya di layar besar, bulu kuduknya merinding. Firasat itu semakin kuat. Sementara itu, di belakang panggung, Ardi berdiri dengan setelan jas hitam sederhana. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, sorot matanya penuh keteguhan. Tidak ada lagi sabit atau karung lusuh di pundaknya. Malam ini, ia berdiri sebagai sosok yang berbeda. Pemilik usaha susu kambing Etawa terbesar di kota itu. Seorang panitia mendekat. Pak Ardi, 5 menit lagi giliran Bapak naik ke panggung. Semua tamu sudah menunggu Ardi mengangguk, menatap cermin di samping. Wajah yang ia lihat masih wajah yang sama, pemuda desa yang dulu selalu bau rumput. Tapi malam ini Allah menunjukkan jalannya. Malam ini ia akan membuka jati dirinya. Musik mengalun lembut, membuat suasana semakin khidmat. Lampu panggung menyorot layar besar. Seorang pembawa acara melangkah maju, suaranya lantang dan penuh semangat. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Grand Launching Susu Kambing Etawa Ardijaya. Malam ini kita semua akan menyaksikan sejarah baru bagi dunia peternakan dan usaha susu di kota kita. Dan tentu saja, yang paling kita tunggu-tunggu adalah kehadiran sosok luar biasa di balik perusahaan ini. Suara riuh tepuk tangan menggema. Semua mata tertuju ke panggung. Dedi tersenyum lebar, membisikkan pada temannya. Pasti orang kaya dari luar kota. Lihat saja betapa mewah acaranya. Namun di hati Ningsih, ketegangan semakin menjadi-jadi. Ia menggenggam erat jemari tangannya sendiri, berdoa dalam diam. Ya Allah, jika benar ini Ardi, berilah aku kekuatan untuk melihatnya. Hening menyelimuti ruangan ketika pembawa acara melanjutkan. Hadirin yang saya hormati, mari kita sambut pemilik dan pendiri Ardijaya, seorang pengusaha muda yang berhasil membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Lampu panggung padam sesaat, lalu kembali menyala terang. Dari sisi kanan panggung, seorang pria berjalan perlahan, langkahnya tegap, wajahnya teduh. Semua mata menatap ke arahnya. Dan seketika itu juga, waktu seolah berhenti. Ningsih menahan napas. Wajah yang muncul di panggung bukan orang asing. Itu adalah Ardi, pemuda yang kemarin dihina, yang selalu dilihat lusuh dengan sabit di tangan. Kini berdiri gagah dengan jas rapi, disambut tepuk tangan meriah dari ratusan orang.
Wajah Dedi yang tadi penuh senyum mendadak pucat. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak tak percaya. Dan saat itulah seluruh dunia seakan berbalik arah. Suasana gedung seketika hening. Hanya suara langkah sepatu Ardi yang terdengar bergema di atas karpet merah panggung. Lampu sorot mengikuti setiap gerakannya. Jas hitam sederhana membalut tubuhnya, rambutnya rapi, wajahnya bersih. Tidak ada lagi bayangan pemuda lusuh dengan sabit di pundak. Ardi berdiri di tengah panggung, menunduk sejenak memberi salam, lalu mengangkat kepala dengan tatapan mantap. Tepuk tangan riuh dari para tamu menggema, tapi di antara tepuk tangan itu ada beberapa wajah yang ternganga kaget, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di barisan tamu undangan, Ningsih memegangi dadanya. Jantungnya berdetak begitu cepat. Matanya berkaca-kaca, seakan tidak percaya bahwa pemuda yang dulu dilihatnya ngarit rumput kini berdiri gagah di atas panggung. Namun yang paling terpukul adalah Dedi. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bibirnya bergetar, matanya menatap tajam ke arah panggung. Tidak mungkin, itu Ardi. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ardi menatap seluruh tamu undangan. Senyumnya tipis, namun sorot matanya penuh keteguhan. Ia meraih mikrofon yang sudah disiapkan, lalu mengucapkan salam dengan suara tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak para hadirin menjawab salam itu. Suasana semakin khidmat. Pertama-tama, ucap Ardi, suaranya bergetar halus namun penuh keyakinan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Tidak pernah saya bayangkan seorang pemuda desa yang sehari-hari hanya bersama kambing dan rumput bisa berdiri di panggung sebesar ini. Tapi inilah bukti bahwa kesabaran dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Kalimat itu mengguncang ruangan. Banyak tamu undangan yang saling berbisik. Dia bilang apa? Pemuda desa? Jadi benar, dia bukan dari keluarga kaya? Lalu bagaimana bisa sebesar ini? Ardi melanjutkan. Sejak kecil saya bekerja keras membantu orang tua. Saya ngarit, saya angon kambing, saya dicemooh, saya dihina, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi justru dari sanalah saya belajar bahwa harga diri bukan ditentukan dari penampilan, melainkan dari hati dan ketulusan. Ningsih menunduk, air matanya jatuh pelan. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sadar, pemuda yang pernah diam-diam ia kagumi kini sedang membuktikan betapa berharganya ketulusan. Dedi semakin gelisah. Ia mengingat jelas bagaimana ia menghina Ardi di depan banyak orang. Kata-kata kasar itu kini seperti cambuk yang kembali memukul dirinya sendiri. Ia merasa dadanya sesak, malu, dan tak tahu harus menatap kemana. Ardi menatap ke arah tamu undangan, dan tanpa sengaja, matanya bertemu dengan mata Dedi. Sekilas, sorot matanya teduh, tidak ada dendam. Justru ada ketenangan yang membuat hati banyak orang tersentuh. Usaha susu kambing Etawa yang saya bangun ini bukan untuk membuktikan siapa saya, lanjut Ardi. Tapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang bisa bangkit, meski dari nol, meski dari cemoohan. Karena pada akhirnya, bukan kata orang yang menentukan, melainkan kehendak Allah. Suara tepuk tangan menggema lebih keras kali ini. Banyak orang yang terharu, beberapa bahkan berdiri memberi penghormatan. Namun di tengah riuh itu, ada satu sosok yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dedi duduk kaku, wajahnya pucat, mata menatap kosong ke panggung. Jiwanya diguncang rasa malu yang tak terkatakan. Dan saat itu, ia tahu, dunia telah berbalik. Suasana gedung semakin hening. Semua mata tertuju pada Ardi yang berdiri gagah di panggung. Lampu sorot memantulkan cahaya lembut ke wajahnya. Suara tepuk tangan yang tadi riuh perlahan mereda, digantikan dengan keheningan penuh rasa hormat. Ardi menggenggam mikrofon dengan kedua tangannya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, penuh getar emosional. Hadirin sekalian, saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini. Banyak dari kalian mungkin mengenal saya sebagai pemuda
yang setiap hari ngarit rumput di sawah dengan sabit di tangan, baju lusuh, dan tubuh bau lumpur. Saya tidak malu mengakuinya, karena itulah kenyataan hidup saya. Beberapa orang di antara tamu undangan menunduk. Mereka sadar pernah ikut menertawakan pemuda itu saat melihatnya di jalan desa. Ardi melanjutkan, suaranya semakin berat, seolah menahan perasaan. Saya tahu, banyak yang menganggap saya tidak punya masa depan. Saya tahu, ada yang menganggap saya hina hanya karena pekerjaan saya. Bahkan, orang yang saya hormati pernah menunjuk wajah saya sambil berkata bahwa saya tidak pantas. Sakit rasanya Bapak Ibu, sangat sakit. Tapi justru dari rasa sakit itu saya belajar arti kesabaran. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik kini benar-benar sunyi. Bahkan bunyi sendok yang terjatuh pun bisa terdengar jelas. Semua orang terpaku pada kata-kata Ardi. Di kursinya, Ningsih menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh deras. Hatinya perih mendengar pengakuan Ardi. Ia tahu siapa yang pernah menunjuk wajahnya dan menghina dirinya. Itu adalah ayahnya sendiri. Sementara itu, Dedi semakin tidak tenang. Tangan gemetar, keringat dingin mengucur di pelipis. Setiap kata Ardi seperti cambuk yang menghantam keras ke hatinya. Ardi berhenti sejenak, menatap ke arah tamu undangan. Tatapannya tidak sombong, tidak marah, tapi penuh ketenangan. Saya ingin mengingatkan kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Jangan menertawakan orang yang tampak lemah, karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah sembunyikan di balik kesederhanaannya. Suara terisak terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ada yang menyeka air mata, ada yang menunduk menahan haru. Ardi lalu menambahkan dengan suara bergetar, "Jika saya hari ini bisa berdiri di sini, itu bukan semata-mata karena usaha saya. Itu karena Allah yang membalikkan keadaan. Karena doa ibu saya yang setiap malam tidak pernah putus. Karena luka-luka yang saya terima dari ejekan justru menjadi penguat langkah saya. Dan semua ini bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa rezeki, kehormatan, dan cinta sejati hanyalah milik Allah." Tepuk tangan membahana kali ini bukan sekadar apresiasi, tapi penuh rasa kagum dan haru. Beberapa pejabat bahkan berdiri memberi hormat. Di kursinya, Ningsih sudah tidak mampu menahan air mata. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ya Allah, betapa mulianya hati Ardi. Kenapa aku tidak bisa membelanya dulu? Batinnya terseduh. Sementara itu, Dedi menunduk dalam-dalam. Hatinya seperti dihantam badai. Semua kata Ardi menusuk ke dalam jiwanya. Dan untuk pertama kalinya, seorang pria yang selalu membanggakan harga diri kini merasa begitu kecil. Acara semakin larut dalam suasana haru. Ardi baru saja menutup pidatonya dengan doa singkat, dan tepuk tangan panjang menggema di seluruh ruangan. Namun di salah satu sudut, ada seorang pria yang justru tidak bisa mengangkat tangannya. Ia hanya duduk kaku, wajahnya tertunduk, tubuhnya bergetar. Dialah Dedi. Wajahnya pucat, matanya merah, keringat dingin membasahi pelipis. Kata-kata Ardi tadi terngiang di kepalanya, terutama kalimat yang menyebut, "Ada yang pernah menunjuk wajah saya sambil berkata bahwa saya tidak pantas." Itu bukan sekadar kalimat, itu cambuk. Cambuk yang menghancurkan harga dirinya sendiri. Ningsih menoleh ke ayahnya. Ia melihat betapa gemetar tangan ayahnya menggenggam kursi. "Ayah," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Namun Dedi tidak menjawab. Ia menelan ludah, berdiri dengan langkah berat, lalu berjalan ke arah panggung. Semua mata sontak menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan Pak Dedi, mau apa dia ke panggung?" Ardi yang masih berdiri di depan mikrofon menatap tenang ke arah pria itu. Ia tahu, momen ini akhirnya datang. Dedi berhenti tepat di bawah panggung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ardi, aku..." Suaranya tercekat. Ia mencoba mengulang, tapi lidahnya keluh. Air matanya jatuh, menetes di lantai. Ardi menatapnya penuh keteduhan.
Ia turun perlahan dari panggung, menghampiri Dedi yang kini menunduk dalam-dalam. Suara Dedi akhirnya pecah di hadapan semua orang. "Ardi, aku minta maaf. Aku salah besar telah merendahkanmu. Aku buta karena kesombongan. Aku menilai hanya dari bajumu, dari sabitmu, dari lumpur di tanganmu. Aku tidak tahu betapa besarnya hatimu." Orang-orang di ruangan itu terdiam. Beberapa bahkan terisak melihat seorang pria yang biasanya keras dan penuh wibawa kini menangis di depan seorang pemuda yang dulu ia hina. Ardi meletakkan tangannya di bahu Dedi. Suaranya lembut, penuh ketulusan. "Pak, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Tidak ada yang hina di mata Allah selama ia bekerja keras dengan cara yang halal." Dedi semakin tak kuasa menahan tangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya parau. "Aku menyesal, Ardi. Aku menyesal sudah mempermalukanmu di depan orang-orang. Aku menyesal sudah menyakiti hatimu dan hati anakku sendiri." Ningsih yang berdiri di barisan depan kini menangis deras. Ia maju, mendekat ke samping ayahnya. "Mas Ardi, maafkan aku juga. Aku terlalu diam ketika ayah menghinamu. Padahal hatiku tahu, kau berbeda. Aku hanya pengecut yang tidak bisa melawan kata-kata ayahku." Ruangan itu penuh dengan isak tangis. Banyak tamu undangan yang menyeka air mata, tersentuh melihat kejadian yang jarang sekali terjadi. Seorang ayah meminta maaf dengan tulus kepada pemuda sederhana yang dulu ia hina. Ardi menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya sudah memaafkan sejak lama. Semua ini bukan kebetulan. Allah menuliskan takdirnya agar kita belajar rendah hati." Dedi mengangguk dalam tangis. Ia tidak lagi peduli pada gengsi, tidak peduli pada pandangan orang. Hanya penyesalan yang tersisa, pahit, menusuk, tapi juga membuka jalan menuju kesadaran. Malam itu, di panggung megah yang penuh cahaya, seorang ayah yang keras akhirnya luluh. Dan seorang pemuda yang sederhana menunjukkan betapa mulianya hati yang tulus. Malam itu, suasana gedung masih dipenuhi rasa haru. Air mata belum benar-benar kering, dan banyak tamu undangan yang masih terdiam, tak mampu berkata-kata. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang ayah keras kepala merendahkan diri, meminta maaf di hadapan banyak orang. Ardi berdiri di hadapan Pak Dedi dan Ningsih. Wajahnya tenang, tidak ada kebencian, hanya ketulusan. "Pak, Mbak Ningsih," ucapnya lirih, "saya sudah memaafkan semuanya. Hinaan dan ejekan yang pernah saya terima, biarlah jadi bagian dari perjalanan hidup. Karena tanpa itu, mungkin saya tidak akan sekuat hari ini." Ningsih menunduk, air matanya kembali jatuh. "Mas Ardi, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu lemah untuk membelamu dulu. Padahal hatiku selalu percaya ada sesuatu yang besar dalam dirimu. Tapi aku diam, dan itu jadi penyesalan terbesarku." Ardi menatapnya lembut. Tidak ada kemarahan. "Ningsih, jangan salahkan dirimu. Semua sudah jalannya. Cinta itu bukan soal siapa yang dulu membela atau siapa yang diam. Cinta itu takdir Allah. Kalau memang ditakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi." Suasana hening. Semua orang larut dalam kata-kata Ardi yang sederhana tapi dalam. Pak Dedi terisak lagi. "Ardi, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat kecil malam ini. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal dan aku akan menerima apapun keputusanmu. Kalau kau tidak mau lagi dekat dengan anakku, aku bisa mengerti. Aku tidak layak memaksamu." Ardi menatap Dedi dengan tatapan penuh hormat. "Pak, saya bukan orang yang menyimpan dendam, tapi biarlah waktu yang menjawab semua. Saya akan tetap menghormati ayah sebagai orang tua Ningsih, apapun yang terjadi." Di kursi-kursi belakang, beberapa tamu undangan terisak pelan. Mereka menyadari betapa berharganya hati yang penuh keikhlasan. Banyak yang dalam hati berjanji untuk tidak lagi menilai seseorang dari penampilannya.
acara malam itu akhirnya ditutup dengan doa bersama. Semua orang pulang dengan hati yang penuh haru. Namun bagi 3 orang di tengah panggung itu, Ardi, Dedi, dan Ningsih, malam itu adalah titik balik terbesar dalam hidup mereka. Ardi pulang dengan langkah ringan, meski hatinya masih penuh luka. Namun luka itu kini berubah menjadi cahaya, karena ia tahu Allah sudah menunjukkan keadilannya. Pak Dedi pulang dengan wajah tertunduk, tapi di dalam hatinya tumbuh benih kesadaran bahwa harga diri bukanlah tentang harta, melainkan kerendahan hati. Sementara Ningsih pulang dengan air mata yang tak berhenti jatuh, membawa doa dalam hati. Semoga ia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan ketulusan cintanya pada Ardi. Dan malam itu, takdir berbicara. Seorang tukang ngarit yang dulu dihina, kini berdiri sebagai pengusaha besar yang dihormati. Seorang ayah yang dulu congkak, kini tunduk oleh penyesalannya. Dan seorang gadis yang hatinya bergetar sejak pandangan pertama, kini hanya bisa menunggu restu takdir Allah untuk cinta yang tulus. Cerita berakhir dengan senyap, tapi meninggalkan jejak mendalam, bahwa kehormatan tidak lahir dari apa yang terlihat, melainkan dari kesabaran, doa, dan hati yang ikhlas. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.